Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Hari ini saya akan mempresentasikan tentang project ya. Di situ sudah tertera. Jadi project based learning. Project yang akan saya sampaikan adalah Dakota, KPK berpikir logis seperti AI atau kecerdasan artifisial. Nah, Dakota. Ngomong-ngomong tentang Dakota ini adalah akronim dari Dakota matematika. Ya, kita ini singkat jadi Dakota. Nah, Dakota ini adalah sebuah project pembelajaran inovatif yang menggabungkan permainan tradisional. Nah, Dakon itu adalah coklat. Nah, pasti Bapak Ibu dari saya SD juga sudah mengenal tentang permainan tradisional yaitu congkak. Nah, ini saya pribadi terinspirasi dari permainan tradisional yaitu congkak atau nama istilah lainnya adalah dakon. Makanya kita singkat banyak sekali nih di media sosial. Ini sudah banyak yang memakai ini. Mungkin ini agak jadul, tapi kita bisa mengaitkan dengan kecerdasan artifisial, bisa berkolaborasi. Nah, sebuah proyek tadi kita fokus dengan mata pelajaran matematika fase C kelas 5. Target kelasnya adalah kelas 5, di mana saya sesuai mengampu di kelas 5. Nah, yang pertama adalah sebelum kita membuat algoritma AI kita sendiri, mari kita mengingat lagi tentang berpikir komputasional dan melibatkan 4 pilar. Yang pertama, kita flashback nih ya. Flashback di modul berapa berpikir komputasional? Di modul 2. 4 pilar kita akan fokus berpikir komputasional. Yang pertama adalah decomposition, yang mana Bapak Ibu sudah mengenal apa itu decomposition. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pengenalan pola. Dan yang ketiga, abstraction dan yang keempat adalah algoritma. Nah, ini nanti pembelajarannya kita akan mengarah ke proses berpikir komputasional. Nah, konteks masalahnya logika AI di balik pengingat. Yang seperti kita ketahui bahwa kecerdasan AI menggunakan logika matematika untuk melayani kita di balik setiap ini tuh di kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sebelum tidur pasti kita sudah mengatur alarm terlebih dahulu supaya tidak kesiangan ya. Ya betul Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ketika alarm berbunyi kita selalu mematikan, adalah nanti dulu lah. Itu ya. Betul nggak? Iya. Nah,
Pengingat ponsel atau kita bisa menggunakan alarm ini juga menggunakan kelipatan waktu jam hari untuk menentukan kapan harus berbunyi lagi. Dan yang kedua adalah penjadwalan otomatis sistem kalender digital menggunakan KPK untuk menemukan waktu terbaik untuk pertemuan bersama. Dan yang ketiga adalah sistem lalu lintas. Tanpa kita sadari, lampu lalu lintas di persimpangan diatur menggunakan pola berulang kelipatan waktu agar lampu hijau bertemu secara harmonis. Coba bayangkan kalau di perempatan terus lampu merah, lampu hijau bersamaan, apa yang terjadi? Wah, iya. Terjadinya silakan, apalagi kalau makanya diadakan di perempatan yang memang notabene di situ ramai kendaraan ada tersedianya lampu lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, sistem lalu lintas ini menggunakan kecerdasan artifisial dengan menggunakan pola berulang, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau disingkatnya KPK. Oke, baik. Nah, proyek yang akan saya sampaikan adalah apa sih ini? Sebelum saya akan menyampaikan proyek ke peserta didik, jadi anak diperkenalkan dulu tentang kelipatan. Diperkenalkan dulu tentang kelipatan, kita mempunyai datanya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan melakukan yang namanya proses, kemudian ada hasilnya. Nah, oke, kita akan memulai. Jadi langkah pertama, guru menyampaikan terlebih dahulu, menjelaskan ke peserta didik tentang pengenalan KPK. Bapak Ibu, oke, masih semangat? Mana semangatnya? Mana semangatmu? Oke. Sebelum saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain ya, nanti kita ada permainan yang nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti menjelaskan ke peserta didiknya adalah kita pengenalan dulu kelipatan 4. Bapak Ibu pasti ini sudah terlewat ya untuk pelajaran kelas 5, sudah penjelasan untuk KPK ya. Nah, nanti peserta didik memutar ini spin ya, memutar spin, nanti akan muncul angka berapa yang akan dicari kelipatan persekutuan terkecilnya, dan peserta didik memiliki data 2 angka untuk mencari KPK-nya. Yang pertama adalah data A, kita sebut datanya adalah 8, dan B untuk mencari data yang keluar ada berapa, kita putar lagi. Oke, 3. Nah, nanti kita akan bersama-sama jika A sama dengan 8, B sama dengan 3, data yang kita dapat adalah A sama dengan 8 dan B sama dengan 3, maka kita akan mencari nih kelipatan dari 8. Kelipatan dari 8 kita akan menggunakan ini pin ya. Kita akan menggunakan pin untuk A warna kuning. Nah, nanti pin warna kuning ini kita akan mencari kelipatan 8. 8 dikali 1. Kita pengalinya dari 1 dulu ya Bapak Ibu. 8 kali 1 8 kali 2 8 kali 3 24. 8 kali 4 32.
8 kali 5 40. Nah, sekarang kelipatan 3. Ini sampai sini saja cukup ya Bapak Ibu. Kelipatan 3 untuk yang B kita menggunakan pin warna hijau. 3 kali 1. 3 kali 2. 3 kali 8. 3 kali 4 12. Belum. 3 kali 5 15. 3 kali 6 18. Terus apa lagi? 21. Maaf hijaunya habis, ini anggap aja warna hijau ya. 3 kali 8. Nah, terus dan seterusnya. Nanti ini kayaknya agak panjang ya karena pinnya sedikit. Nanti kita kalau misalnya ini bertemu A dan B saling bertemu, ada angka berapa yang saling bertemu? 24. Dan nanti bertemu lagi di bilangan berapa? Nanti kita ambil yang paling kecil karena KPK. Jadi kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil yang bilangan paling kecil. Nah, bilangan yang keluar pertama adalah bilangan yang sama adalah 24. Maka ditampilkan KPK-nya adalah kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan 24. Nah, kenapa Bu kalau congklak kan bentuknya kayak ini ya, berlobang. Kenapa saya bikin seperti ini? Biar anak-anak juga melihat semuanya. Nanti anak-anak peserta didik akan menerapkan membuat proyek Dakota yang mana anak membuat sendiri, kemudian menukarkan soal kepada kelompok satu dengan kelompok lain, kemudian saling menjawab pertanyaan dan memakai permainan Dakota, Dakwan dan matematika. Nah, selanjutnya ini kayaknya Pasepta dari tadi Sakinah mulu. Oke. Nah, tadi kita sudah menginput data. Yang A misalnya tadi sudah muncul 8 dan B adalah 3. Yang angka kedua adalah proses logika. AI akan memeriksa setiap jika D adalah kelipatan A, D adalah kelipatan B, maka langkah ketiga output hasilnya adalah 24. Nah, 24 kita bisa menerapkan dengan soal cerita. Nah, soal ceritanya adalah ini dia soal ceritanya. Siapa yang ingin maju ke depan? Tidak. Oke, sebelum kita menerapkan ini biar lebih serunya, kita akan ya coba dulu yang ini ya. Oke. Saya butuh satu saja untuk mensimulasikan. Ini kita langsung aja berhubung waktunya sudah ini, kita langsung saja ke soal cerita saja. Oke, siapa yang berkenan untuk ke depan? Oke. Bu Deni? Oke, tepuk tangan buat Bu Dani. Kasih semangat dulu dong. Kasih tepuk semangat. Oke.
Bu Dani. Bu Dani nanti menjawab soal dengan memakai permainan dakon matematika, mencari jawabannya. Mereka akan menyiram bersama lagi itu pada tanggal berapa? Ya Bu Dani. Dua anak Rina dan Doni menyiram tanaman di halaman. Rina menyiram setiap 3 hari sekali. Berarti pakai warna. Untuk Rina pakai warna untuk Rina kita warna biru. Angkanya 3. Dodi warna kuning. Tadi untuk Rina warna apa ya? Biru. Biru bilangannya 3. 3 kali 1. Untuk Dodi warna apa? Kuning bilangannya 5. Selanjutnya 3. Tiga kali 3 3 kali 4 3 kali 5 3 kali sekarang untuk Dodi yang warna kuning tadi sudah 5 kali 1 berapa? 5. Sekarang 5 kali 2 10. 5 kali 3 5 kali 4 25 kali 5. Sampaikannya udah ketemu belum? Sampaikannya 15. Terima kasih Bu Dani. Berarti pada tanggal mereka akan menyiram bersama lagi yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 15. Yang perlu di tanggal berapa? Oh iya, oke. Oh iya betul ya. Iya, betul. Oke. Iya, karena bertemunya tanggal 1 ya. Iya, tadi Bu Guru lupa Bu Guru. Oke, Bapak Ibu. Iya, nah nanti bisa menerapkan dengan ini pinnya belinya sih memang lumayan lebih banyak lagi karena kalau misalnya tadi ngepas, jadi kita nggak bisa seterusnya. Nanti di penerapannya bisa diperbanyak lagi karena kemarin memang waktunya tidak mepet banget. Jadi kita seadanya saja menyiapkan bahan-bahannya. Baik Bapak Ibu, dan tadi selanjutnya adalah jadi lainnya adalah langkah proyek dakon KPK. Jadi nanti peserta didik perancang papan dakon KPK dari kardus juga bisa atau kertas manila. Yang kedua, memilih variabel, pilih 2 bilangan yang akan dicari KPK-nya. Kemudian menjalankan algoritma, letakkan biji dakon atau benda penanda di lubang-lubang sesuai kelipatan masing-masing bilangan. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap bilangan. Dan yang
kartu aturan mainan atau poster algoritma AI. Refleksi dan nilai Pancasila yang kita dapat adalah bernalar kritis seperti pada abad kita tetap mengembangkan abad 21 4C, critical thinking, kolaboratif, kreativitas, dan apalagi satunya ada 4 ya. Nah itu salah satunya. Terus langkah selanjutnya membangun pemahaman jangka panjang. Jadi demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kalimat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ya. Bisa diterapkan? Bisa. Ini materi matematika kelas berapa? Ada ya, KPK ada ya? Oke. Modulnya pengenalan KA. Ya, TP-nya ambil TP 1 ya? Baik. TP yang 1